minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Ramadan Zulkarnain, NIK 19624018 dari Prodi KPNKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia. A. Pandangan filsafat. Filsuf Perancis René Descartes mengatakan bahwa manusia adalah dui tunggal antara jiwa dan badan. Menurut Descartes, manusia terdiri atas dua macam zat, yaitu res cogitan, zat yang berpikir, bersifat rohaniah, dan bebas yang tidak terikat oleh hukum-hukum alam, dan ies extensa, zat materi bersifat badaniah dan tidak bebas atau terikat oleh hukum-hukum alam. Jiwa manusia berpangkal pada kesadarannya berpikir, sedangkan raga manusia terikat pada nafsunya. Keterikatan antara jiwa dan badan adalah oleh sebuah kelenjar dalam otak manusia. Pandangan Descartes mengembangkan sistem rasionalistik. B. Pandangan agama. Manusia sebagai makhluk terbaik. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai makhluk terbaik di muka bumi ini. Meskipun Tuhan telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, tetapi kadang-kadang sebagian manusia tidak dapat mempertahankan martabat tinggi yang diamanahkan itu. Ada kalanya perilaku manusia itu sama dengan perilaku binatang, sehingga martabat manusia menjadi jatuh. Pandangan agama. Manusia sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai akal. Manusia sebagai makhluk berjiwa. Jiwa adalah sesuatu yang abstrak, tidak jelas, tidak mudah dipelajari, tetapi bisa dipelajari melalui analisis perilaku orang yang bersangkutan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki ruh dan hati. Pandangan teori psikologi. 1. Teori psikoanalisis. Tokoh teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Fokus pembahasannya adalah pada struktur manusia, yaitu pada totalitas kepribadian manusia. Menurut teori psikoanalisis, tingkah laku manusia merupakan interaksi antara subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu ID, ego, dan superego. Teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo valens, yaitu manusia yang berkeinginan atau berkehendak, yang digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam. Bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia. ID merupakan pusat insting atau hawa nafsu. Ada dua insting yang dominan, yaitu libido dan tumlut libido, insting reproduksi dan konstruktif, insting kehidupan yang sering disebut eros, thanatos, insting destruktif dan agresif, motif. Manusia merupakan gabungan antara eros dan thanos, antara insting kehidupan dan kematian. ID seperti halnya hawa nafsu ingin segera memenuhi kebutuhan yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, Pleasure Principle, prinsip kesenangan yang ingin segera dipuaskan. Maka ID sifatnya egois, tidak bermoral, tidak realistis. Ego adalah subsistem yang berfungsi menyortir tuntunan ID dengan realistis dunia luar. Ego menjadi penengah antara dorongan hewani manusia dengan pertimbangan-pertimbangan rasional dan realitas. Jadi ego bekerja dengan prinsip realistik principle. Dengan adanya ego, manusia bisa hidup dengan menundukkan hawa nafsu hewani berlandaskan pikiran-pikiran rasional dan realitas. Superego, subsistem ketiga yang bekerja menyerap norma-norma sosial dan kultural. Ia bekerja bukan hanya dengan prinsip rasional dan realitas, tetapi juga dengan prinsip-prinsip nilai-nilai normatif. Ego kadang-kadang tunduk pada ID dan kadang-kadang tunduk pula pada superego. Ego bertindak sebagai penengah antara memenuhi keinginan hawa nafsu ID dan memenuhi tuntunan moral hati nurani superego. Menurut teori psikoanalisis, bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil interaksi antara tiga subsistem, yaitu komponen biologis, hawa nafsu atau ID, komponen psikologis, kendali ego, dan komponen sosial, norma-norma atau superego. Artinya, antara unsur-unsur hewani, akal, dan nilai norma atau moral komponen mana
yang mendominasi tingkah laku seseorang. Hal tersebut tergantung pada individu dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Teori behaviorisme. Fokus teori psikoanalisis adalah totalitas kepribadian yang ada di balik tingkah laku manusia yang tidak tampak, sedangkan teori behaviorisme menekankan pada tingkah laku yang nyata atau tampak, dapat diamati, diukur, diprediksi, dan dimodifikasi. Teori behaviorisme merupakan reaksi terhadap psikoanalisis. Menurut teori behavioristik, manusia dibentuk dengan menciptakan lingkungan yang relevan atau pengondisian lingkungan tertentu. Implementasi teori behavioristik banyak dipakai dalam bidang kesehatan dan pendidikan, misalnya model rumah sehat, makanan bergizi dan seimbang, sekolah yang siswanya diasramakan. Teori psikologi kognitif. Teori psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungan dengan menggunakan pikiran. Manusia menurut psikologi kognitif disebut sebagai Homo sapiens, yaitu manusia yang berpikir. Manusia tidak secara otomatis memberi respon kepada stimulus, tetapi ia berpikir, memaknai stimulus tersebut dan mencari penyelesaian yang terbaik bagi dirinya. Contoh, seorang mahasiswa terlambat bangun pagi, lalu mahasiswa tadi berpikir mana yang terbaik yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Teori psikologi humanistik. Pandangan psikologi humanistik tentang manusia adalah sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai homo ludens, artinya manusia yang mengerti makna hidup. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna, dan pengembangan diri. Contoh, pekerjaan sebagai perawat mungkin dimaknai secara berbeda oleh dua orang yang berasal dari instansi yang sama. Rangkuman. Ada beberapa pandangan terhadap hakikat manusia, di mana antara pandangan yang satu tidak sama dengan pandangan yang lain, karena masing-masing pendapat mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Hakikat manusia dapat ditinjau dari pandangan filsafat, pandangan agama, dan pandangan psikologi. Ada beberapa teori psikologi yang dapat digunakan untuk memahami manusia, yakni teori psikoanalisis, teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.